Ya, sahabat, kita jumpa lagi. Lagi hangat cerita mengenai Mbak Puan Maharani saat menyampaikan rekom kepada paslon, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat. Sampai akhirnya rekom tersebut dikembalikan. Apa latar belakangnya? Diduga hasil atau akibat dari pernyataan Mbak Puan sendiri. Banyak teman bertanya, maka saya menulis saja artikel. Ada 2 seri. Pertama judulnya Mbak Puan Maharani, saya pakai bahasa Minang nih. Tarandam randam indak basah, tarapuang apuang indak hanyui. Yang artinya kira-kira katanya suatu persoalan yang tidak didudukkan, maka pelaksanaannya dilalaikan. Begini. Mbak Puan Maharani, tarandam randam indak basah, tarapuang apuang indak hanyui. Pertanyaan sederhana untuk soal yang awalnya juga sederhana. Pertanyaannya begini, apakah kalau Puan Maharani tidak mempersoalkan kepancasilaan masyarakat Sumbar, Sumatera Barat, lalu pasangan Cagup dan Cawagup Mulyadi dan Ali Mukhni akan mengembalikan rekomendasi dari PDIP? Itu pertanyaannya. Jawabannya juga simpel sih, ya tentu tidak lah, lantaran tidak ada persoalan. Paslon itu pun pasti juga akan senang, sama senangnya dengan Puan atau PDIP yang bisa berkolaborasi dengan paslon yang memang kuat di daerah Sumbar itu. Lalu kenapa jadi kisruh? Sampai-sampai paslon itu mesti mengembalikan rekom dari PDIP yang punya 3 kursi di sana. Ya, ini soal perhitungan matematika politik praktis saja. Paslon itu kabarnya sudah diusung oleh Demokrat dan PAN, Partai Amanat Nasional, dengan total 20 kursi di DPRD. Sudah lebih dari cukup. Syarat minimalnya 13 kursi dukungan. Maka dapat tambahan 3 kursi dari PDIP, ya baguslah, kan komplementer. Bagus buat keduanya, buat paslon maupun buat PDIP. Begini, jumlah kursi di DPRD Sumbar ada 65. Saat ini komposisinya Gerindra punya 14 kursi, paling banyak, PAN 10 kursi, Demokrat 10 kursi, PKS 10, Golkar 8, P3 4, PDIP 3 kursi, PKB 3, dan Nasdem juga 3 kursi. Kata Mbak Puan, rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukhni. Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, ujar Puan saat pengumuman kepala daerah gelombang kelima secara virtual Rabu 3 September 2020 yang baru lalu. Nah, rupanya ujaran Puan ini ditafsirkan oleh kalangan luas di Sumatera Barat sebagai semacam sindiran bahwa selama ini Sumbar adalah provinsi yang tidak atau belum mendukung Pancasila. Maka ekses sosial politiknya pun meluas. Sentimen ketersinggungan ini dirasa cukup eksesif dan tentu saja dalam konteks perhitungan politik praktis ini bisa membahayakan posisi sang paslon atau pasangan calon. Akibat lanjutannya, sentimen ketersinggungan ini jadi semacam tekanan politis bagi sang paslon untuk mengambil sikap. Toh, sumbangan dalam tanda kutip PDIP dalam konteks Pilkada Sumbar tidaklah signifikan, cuma komplementer saja. Maka setelah mereka menimbangnya dengan matang, akan lebih baik jika rekom itu dikembalikan saja. Semata-mata demi meredam sentimen ketersinggungan sosial masyarakat Sumbar ini, yang ujungnya dikhawatirkan bakal mempengaruhi elektabilitas sang paslon. Lalu apakah masyarakat Sumbar itu tidak atau belum Pancasilais? Nah, ini pertanyaan juga terlalu mengada-ada sih. Kalau kita berasumsi kasar saja bahwa parpol yang dicurigai tidak Pancasilais itu hanya ada satu, PKS misalnya, maka representasinya hanya 10 kursi dibanding 55 kursi lain yang diperoleh parpol nasionalis.
yaitu Gerindra, Demokrat, PAN, Golkar, P3, PDIP, PKB, dan Nasdem. Maka PKS jelas tidak mayoritas. Kursi terbanyak ada pada Gerindra, 14, disusul Demokrat, 10 kursi, dan PAN 10, lalu Golkar 8, yang lainnya gurem. Maka mayoritas atau 84,6% masyarakat Sumbar jelas memilih partai-partai yang nasionalis, termasuk PDIP. Ini belum termasuk juga yang waktu itu tidak memilih ya. Sementara itu dalam Pilgub Sumbar ini, PKS bersama P3 mengusung paslon lainnya, yaitu paslon Mahyeldi dan Audi. Sampai di sini kiranya kita bisa dengan cukup tenang berpikir bahwa keputusan paslon Mulyadi dan Ali Mughni itu semata pertimbangan hitungan matematika politik praktis. Konteksnya adalah sentimen ketersinggungan sosial dari mayoritas, sekitar 84,6% masyarakat Sumbar yang notabene nasionalis atau Pancasilais lah katakan begitu. Mereka ini yang oleh paslon Mulyadi Ali Mughni merupakan target voters. Masyarakat Sumbar ini adalah yang waktu pileg kemarin, 2019 kemarin itu, memilih partai-partai yang nasionalis, yang sekarang diwakili dengan 55 kursi partai nasionalis itu. Mayoritas di DPRD Sumbar. Jadi, tidaklah perlu untuk overacting atau overreacting, dan malah defensif, keras hati, dan malah kepala batu. Apalagi dengan upaya menjustifikasi apa yang salah. Ya salah, tinggal minta maaf kok. Habis perkara, lalu move on. Kata saudara kita di Minangkabau, tarandam-randam indak basah, tarapuang-apuang indak hanyui. Artinya, suatu persoalan yang tidak didudukkan, pelaksanaannya dilalaikan.